Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitanti Wahyu Ambarwati dari kelas akuntansi KP1 2018 dengan NIM 1862032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Resep Conagra untuk Sistem Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik. Ringkasan kasus Manajemen 1. Menggunakan 32 merek Conagra dalam penjualan retail tahunan. 2. Mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan rak grosir dipenuhi dengan produknya. Organisasi memiliki sistem terpisah untuk fungsi sumber daya manusia seperti kompensasi karyawan, pengembangan, perekrutan, perubahan atau pergantian perencanaan, dan tinjauan bakat atau kompensasi. Teknologi 1. Platform berbasis cloud. 2. LMS atau Learning Management System. Business Challenge 1. Conagra harus menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada dan memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang perlu diubah. 2. Berkaitan dengan analisa dan pelaporan. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SDM. Solusi bisnis menurut Casey Bradley, Direktur Manajemen Talenta atau Kompetensi Conagra, Success Factors, telah membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyReceipt? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Jawabannya, yang pertama, selama fase pertama sampai selesai pada pertengahan 2013, Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan success factors. Pada fase yang kedua, selesai pada akhir 2012, perusahaan menerapkan SAP Success Factors yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Fase terakhir sampai selesai pada pertengahan 2014, Conagra menerapkan modul kompensasi success factors dan pembaruan pada success factors kinerja dan sasaran. Juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya, jelaskan secara singkat dan jelas. Sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Jawabannya yakni metode yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya yaitu Success Factors adalah penyedia global perangkat lunak berbasis cloud milik SAP untuk manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan yang ketiga yakni langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesesuaian sistem yang baru. Jawabannya yakni Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers untuk proses implementasinya. PricewaterhouseCoopers dapat dengan cepat mempelajari kebutuhan Conagra dan menerapkan pengetahuan tersebut bersama dengan keahlian mereka pada proyek yang dipekerjakan. Sebagai contoh, PricewaterhouseCoopers harus memposisikan sebagai yang ahli dalam struktur kompensasi Conagra dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengkonfigurasi sistem yang sesuai. Pertanyaan yang keempat, yakni apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Jawabannya yakni Success Factors telah membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan. Sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antar manajemen dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap prioritas perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kelima yakni, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Jawabannya yakni, menurut saya, kedua ancaman tersebut mungkin saja masih bisa terjadi dikarenakan sistem yang digunakan masih manual dan hal ini akan menimbulkan kesempatan untuk munculnya kecurangan serta kegagalan sistem maupun sumber daya manusia. Demikian presentasi dari saya, atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.